warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan situs edukasi ya. Kali ini saya akan berbagi tips agar lulus pada tes SKD rekan-rekan. Ya, kenapa pada kesempatan ini saya akan berbagi terkait tips lulus pada tahun 2019 ini? Karena salah satu syarat kita untuk menuju ke tahap selanjutnya seperti SKB ya, tes kemampuan bidang itu kita harus lulus tes kemampuan dasar. Oke rekan-rekan situs edukasi, yang belum like silahkan like, yang belum subscribe juga silahkan subscribe dulu ya sebelum kita menuju ke tutorialnya. Oke rekan-rekan, pertama rekan-rekan di sini tips agar lulus SKD CPNS 2019 itu pertama adalah rekan-rekan di sini harus perbaiki niatnya ya. Jadi niatnya harus bagus, niatnya harus ikhlas, niatnya semata-mata karena untuk kebaikan ya, seperti bisa kalau lulus untuk menaikkan haji orang tua atau untuk membangun membangun untuk anak-anak yatim dan seperti itu. Nah yang kedua selanjutnya adalah doa rekan-rekan ya. Jadi kekuatan kita sebagai seorang muslim itu kita harus banyak berdoa. Berdoa, minta doa kepada orang tua kita selagi masih hidup, minta doa kepada anak kita ya. Silahkan nak doakan kami agar kami lulus PNS. Dan juga minta doa kepada istri kita atau juga suami kita rekan-rekan. Nah begitu juga dengan doa teman kita. Silahkan ya, perbaiki niat kita. Kemudian kita banyak berdoa, ya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diluluskan pada CPNS tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Ini yang tip yang pertama rekan-rekan. Kemudian tip yang kedua adalah rajin ibadah dan jauhi maksiat ya. Nah di sini setelah saya baca track record daripada orang-orang yang lulus PNS ya tahun lalu 2018 itu, ternyata mereka tidak lepas dari ibadah rekan-rekan. Ternyata mereka itu menghidupkan daripada sholat duha, menghidupkan daripada sholat tahajud, sholat hajat dan sholat malamnya rekan-rekan ya. Jadi mereka rajin ibadah. Jangan kita karena ada niat kita untuk lulus PNS, terus kita rajin ibadah, segala macam. Itu sebenarnya salah rekan-rekan. Tapi tidak apa-apa ya. Silahkan yang masih malas untuk bangun sholat tahajud, silahkan malas dan paksa dirinya untuk rajin ibadah. Minimal kita sholat tepat waktu rekan-rekan ya. Itu tips yang kedua, rajin ibadah dan jauhi maksiat. Nah, di sini rekan-rekan ternyata maksiat ini juga sangat besar pengaruhnya terhadap apa yang kita impikan. Apapun yang kita impikan, apapun yang kita mau, yang kita tuju, selama ada aksesoris maksiat di dalamnya, maka saya yakin rekan-rekan, itu tidak akan sukses, itu tidak akan berhasil. Anda berhasil, tapi terkadang Anda akan bangkrut. Anda berhasil, tapi Anda akan dibingungkan. Anda akan dipusingkan pada pekerjaan Anda seperti itu ya. Jadi jauhi maksiat rekan-rekan. Itu tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga rekan-rekan, yaitu ketahuilah permen Pan RB ya. Termasuk seperti kisi-kisinya ya. Kriteria penetapan kelulusan baik SKD maupun SKB-nya itu harus kita ketahui rekan-rekan. Biar kita tidak belajar semena-mena seperti itu ya. Nah itu Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS. Mulai dari pendidikan, kesehatan ya, dan sejenisnya. Oke, di sini di Permenpan ini rekan-rekan ada 3 yang disinggung, yaitu pertama adalah TWK. Nah TWK ini kisi-kisinya pertama adalah nasionalisme. Nah nasionalisme ini yang perlu ketahui, tujuannya adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan ya. Bisa dibaca sendiri rekan-rekan. Kemudian integritas, ini tentang kisi-kisi soal TKW, TWK maksud kami. Kemudian bela negara, selanjutnya pilar negara, dan terakhir bahasa Indonesia. Nah ini kisi-kisi daripada TWK rekan-rekan. Kemudian yang kedua adalah yaitu TIU. Nah pada TIU ini rekan-rekan ya, tes intelijensi umum ini dimaksud adalah menilai kemampuan verbal ya. Kemampuan verbal ini yang dinilai adalah analogi ya, silogisme dan analitis. Ini sesuai Permen 2019 rekan-rekan ya.
Nah, kemampuan verbal, kemudian selanjutnya kedua kemampuan numerik seperti berhitung, deret angka, dan soal cerita. Nah, ini yang banyak rekan-rekan ya. Yang deret angka ini mungkin wajib sekali dia keluar pada tes CPNS. Wajib sekali rekan-rekan. Kemudian soal cerita juga begitu, dan deret angka dan berhitung juga. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan figural ya. Seperti analogi, ketidaksamaan, dan serial. Nah, serial number ini adalah kisi-kisinya rekan-rekan pada tes TU ya rekan-rekan. Kemudian selanjutnya adalah tes TKP. Nah, pada TKP ini ada kisi-kisinya yang dinilai itu adalah pelayanan publik ya, saya baca sendiri. Kemudian jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, dan profesionalisme rekan-rekan. Jadi 5 ini yang harus Anda kuasai untuk jika Anda ingin lulus pada TKP rekan-rekan. Nah, pada soal-soal ini rekan-rekan, jadi pada passing grade yang ketiga itu ya, sesuai dengan Permen RB nomor 24 tahun 2019 pasal 3 rekan-rekan. Jadi sekarang ada perubahan ya, bahkan kita diberi kemudahan dengan TKP itu passing grade-nya itu 126 rekan-rekan. Kita lihat 126. Kalau tahun lalu itu dia meningkat ya, 143, tapi sekarang sudah menurun. Alhamdulillah, jadi ada kemudahan pada passing grade pada tahun ini ya, tahun 2019. Kemudian tes TU-nya sama ya, sama dengan tahun lalu. Ini tahun lalu 2018 ini sama, tapi kita mengalami poin atau bonus ya pada TWK yaitu 65, kalau tahun lalu itu 75. Nah, rekan-rekan seperti ini ya. Di TWK kita dikasih passing grade-nya itu sudah turun yaitu 65. Nah, silakan rekan-rekan minimal Anda di TWK benar 15 ya. Di sini benar 15 atau 16 sudah cukup ini. Kemudian TKP-nya minimal Anda benar 25 atau 24 sudah cukup dan tentu sudah lolos di passing grade rekan-rekan. Oke, kemudian tips selanjutnya adalah belajarlah jauh-jauh hari rekan-rekan ya. Silahkan belajar jauh-jauh hari. Minimal Anda belajar itu 4-6 bulan sebelum hari H rekan-rekan ya. Silahkan belajar jauh-jauh hari. Buat Anda yang belum belajar silahkan belajar ya. Dan jangan lupa juga Anda menggunakan buku-buku yang recommended ya. Buku-buku yang sudah digunakan sama rekan-rekan kita yang dulu seperti itu. Nah, setelah Anda belajar jauh-jauh hari, maka saya yakin Anda akan mantap pada menghadapi tes ujian CPNS. Selanjutnya yaitu belajar dari buku-buku CPNS rekan-rekan ya. Belajar dari buku CPNS ini sangat banyak, dan di deskripsi video ini sudah saya siapkan buku CPNS ya, seperti buku kita lihat di sini ada banyak buku ya. Ini rekan-rekan buku tes panduan CPNS 2019-2020 ya, ini panduan resminya. Ada kami siapkan juga ini yang terbaru rekan-rekan ya, silakan Anda download di deskripsi video ini. Ini sudah kami siapkan, ini banyak. Ada Super G2, di sini juga ada 1 jam menaklukkan soal CPNS sudah kami siapkan. Ada juga ini rekan-rekan banyak sekali. Nah ini, oke seperti ini. Nah silakan di download di deskripsi di bawah sudah kami siapkan rekan-rekan, dan ini secara gratis Anda bisa download rekan-rekan ya. Oke seperti itu rekan-rekan. Kemudian tahap yang kedua, setelah belajar di buku CPNS, silakan rekan-rekan belajar dari aplikasi ya. Aplikasi versi Android rekan-rekan ya, silakan belajar. Rekan-rekan bisa lihat yang ini bisa ada download ya, silakan kami siapkan deskripsi di bawah, yaitu tes deskripsi di video ini rekan-rekan ya, tentang bank soal. Ini bisa Anda belajar di HP Anda dengan mudah dan sangat gampang sekali. Oke rekan-rekan, itu dia tips lolos SKD pada tahun 2019 ya. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah dan kami akan pasti menjawabnya. Oke, jangan lupa like, komentar, dan subscribe-nya rekan-rekan. Oke, thank you. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.